Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Doa saya, saudara baik-baik saja dan terus penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap hari kita selalu merindukan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah kita mengenal Tuhan kita dan melihat apa yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya setiap hari akan selalu menjadi lebih baik karena Tuhan kami baik. Bapa, kami mau menjalani hari ini di dalam penyertaan-Mu. Mampukan kami di dalam penyertaan Tuhan sehingga kami tidak lagi menuruti keinginan daging dan menuruti dunia ini, dan kami mau hanya mengikuti kehendak-Mu saja. Terangilah hati dan pikiran kami untuk mengerti setiap maksud-Mu di dalam firman Tuhan. Terangilah hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan, sumber hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 5 Mei 2023 tertulis di dalam kitab Mazmur 147 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Marede taripar mahamu upuji Jehovah, maritehite hamuliateon. Paluhamuma uning-uningan mamuji debatatta. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hari-hari hidup kita, saya mau bertanya kepada kita. Peristiwa apakah yang kita ingat lebih banyak di dalam kehidupan ini? Apakah peristiwa sukacita atau duka cita, keberhasilan atau kegagalan? Lalu hal-hal apa yang paling banyak kita ingat? Kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan, atau di dalam berbagai pergumulan kita merasa ditinggalkan? Hari ini kita diingatkan oleh Kitab Mazmur ini agar kita mengingat kebaikan Tuhan. Memang terkadang di dalam kesulitan, sakit penyakit yang lama sekali kita derita, pergumulan berat sering sekali menghambat kita tidak melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Padahal sadar atau tidak sadar, kita ingat atau tidak mengingat, Tuhan melakukan banyak hal. Melakukan hal-hal baik yang berguna bagi hidup kita, yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Saudara, pemazmur di dalam kitab Mazmur 147 ini memuji Tuhan karena dia mengingat betapa Allah yang ia sembah itu baik dan sangat baik. Allah Israel yang menuntun umatnya, menyelamatkan umatnya, memulihkan, membangun, semua dijadikan lebih baik. Itulah sebabnya pemazmur mengajak kita untuk terus memuji Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup ini semuanya adalah rancangan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal buruk
rancangan kecelakaan. Sejak semula kita sudah dijadikan begitu amat sangat baik. Dia sudah menyiapkan hal-hal baik bagi kita. Tetapi karena keinginan daging, karena kelemahan iman kita jatuh ke dalam dosa. Kita terseret pada arus dunia yang membuat kita masuk ke dalam perangkap si iblis dan hidup di dalam penderitaan. Hari ini kita mengingat betapa Tuhan kita baik. Dia adalah Allah yang mengumpulkan umat Israel yang tercerai-berai, memulihkan hati yang terluka ketika mereka sudah keluar dari pembuangan Babel itu, membangun kembali Yerusalem, membuat segala sesuatu yang mereka harapkan itu menjadi lebih baik, memberikan berkat yang berkelimpahan, kekuatan yang baru, kebijaksanaan, dan Tuhan membela hak-hak orang yang tertindas. Dia jugalah Allah yang sama yang akan menolong kita, yang membangun segala sesuatu yang sudah runtuh karena perbuatan kita, yang membangkitkan kembali semangat kita karena berbagai-bagai kegagalan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam segala hal kehidupan kita, mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan kebaikan itu tidak akan pernah berhenti sampai hari Tuhan tiba. Kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Dia tetap setia menolong kita. Hari ini, di dalam segala hal kehidupan kita, susah atau senang, sehat atau sakit, mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan teruslah memuji Tuhan, mengangkatkan syukur, bermazmur bagi Tuhan. Karena di dalam nyanyian syukur dan mazmur kepada Tuhan, ada kekuatan baru, ada semangat baru yang kita miliki untuk melanjutkan kehidupan. Sekalipun ke depan pergumulan kita belum tahu, mungkin saja lebih berat dari pergumulan kita hari ini. Tetapi di dalam syukur kita kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Dan di sana ada sukacita yang kekal. Saudara, bukankah ketika kita bersedih, kita bernyanyi, ada kepuasan di dalam hati kita? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, baik susah maupun senang seperti yang saya katakan tadi, di dalam segala hal kehidupan kita, marilah kita selalu memuji Tuhan, mengangkatkan syukur di dalam lagu pujian, bermazmur untuk kemuliaan Tuhan. Dapatkanlah kekuatan, semangat setiap waktu ketika engkau terus mengangkatkan pujian hanya kepada Dia. Kiranya kita dimampukan untuk terus bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk mensyukuri segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Untuk mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan kenankan kami terima di dalam hidup ini. Bapa, kami percaya sampai Maranatha nanti Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun hidup kami di bumi ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, Engkau selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap kuat bertahan dan terus mensyukuri kehidupan kami di dalam pujian kami kepadamu. Biarlah hidup kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini bahwasanya Engkau Allah yang baik, yang terus bekerja dengan baik di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam menjalani hari ini, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Jika kami sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, kasihani dan ampunilah kami. Biarlah ke depan hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami yang berjuang, yang bergumul, yang sedang sakit. Biarlah pengharapannya tidak pernah berhenti hanya kepadamu saja. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.